Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawatoria dari kelas 12 TKJ 3. Di sini saya akan membahas beberapa materi mengenai tugas verifikasi prakerin saya. Yang akan saya bahas yaitu mengenai macam-macam perangkat input. Yang pertama ada keyboard. Fungsi dari keyboard tersendiri yaitu untuk memasukkan data yang berupa huruf, simbol, atau angka. Dan berikut ada contoh gambarnya. Dan yang kedua ada mouse. Mouse sendiri fungsinya untuk menunjukkan posisi pointer atau kursor pada layar. Juga ada touchpad yang berfungsi sebagai petunjuk pointer atau kursor. Yang keempat ada scanner yang berfungsi mengubah materi cetak seperti teks atau gambar ke bentuk yang bisa dibaca. Yang kelima ada webcam yang berfungsi untuk mengambil gambar atau video kemudian dikirim ke orang lain. Dan selanjutnya ada macam-macam perangkat output. Yang pertama ada monitor. Monitor adalah keluaran yang berupa sinyal elektronik sehingga menghasilkan gambar yang sering kita lihat di layar monitor. Yang kedua ada printer. Printer berfungsi untuk mencetak data dari komputer baik berupa teks maupun gambar atau foto. Cetakan dari printer tersendiri berbentuk hard copy yang dicetak di atas kertas. Yang ketiga ada speaker. Speaker ialah perangkat keras yang dapat menghasilkan data berupa audio atau suara. Piranti ini bisa juga disebut sebagai pengeras suara karena mampu mengeluarkan volume suara yang menggelegar. Yang keempat ada headphone atau earphone untuk mendengarkan data berupa audio tanpa bantuan speaker. Dan yang terakhir dari perangkat output yaitu ada proyektor. Proyektor tersendiri berfungsi menampilkan gambar di layar proyeksi atau benda lain yang dapat menerima pantulan cahaya. Selanjutnya ada pemrosesan device. Proses device pada komputer adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memproses dan mengolah data yang diberikan dari perangkat input, kemudian dikeluarkan dalam bentuk informasi ke dalam peralatan output yang akan diterima oleh manusia. Contohnya yaitu ada CPU, control unit, memori, RAM, dan monitor. Dan selanjutnya yaitu ada macam-macam media penyimpanan data. Yang pertama ada penyimpanan magnetik atau magnetic disk. Yang pertama yaitu ada disket. Pada saat itu disket hanya bisa membaca atau read only. Jadi ketika data tersimpan tidak dapat dimodifikasi maupun dihapus. Dan sekarang ukuran disket menjadi 3 inci yang dapat menyimpan data sekitar 250 MB atau bisa disebut juga zip disk. Yang kedua ada hard disk, merupakan komponen yang sangat penting untuk komputer karena berfungsi sebagai media penyimpanan data dari semua sistem komputer baik sistem operasi, data pribadi maupun aplikasi penunjang kinerja komputer. Yang ketiga ada flash disk. Flash disk merupakan media penyimpanan elektronik yang mempunyai ukuran yang kecil sehingga mudah untuk dibawa kemana-mana. Dan yang keempat ada memory card, media penyimpanan yang banyak dipakai pada peralatan komputer dan elektronik seperti kamera digital, laptop, handphone, iPod, serta video game konsol. Dan jenis yang kedua ada jenis penyimpanan optikal atau optical disk. Yang pertama pada jenis penyimpanan optical disk yaitu ada CD, pembacaan dan penulisan data pada piringan ditangani melalui sinar laser. Oleh karena itu, kecepatan akses piringan optis jauh lebih tinggi daripada disket. Yang kedua ada CD-ROM yang dipakai untuk menyimpan data yang sifatnya read only atau hanya dapat dibaca, namanya dikenal dengan CD-ROM. Dan materi yang terakhir yaitu ada fungsi daripada infrastruktur jaringan. Yang pertama ada komputer server.
sebagai database informasi yang nantinya akan dikirimkan dan juga disebarkan oleh jaringan. Yang kedua ada komputer user atau client. Komputer client ini ditugaskan untuk menarik data yang ada di komputer server. Yang ketiga ada hub, untuk membagi jaringan dari satu server menuju ke klien komputer dalam satu jaringan. Yang keempat ada switch, yaitu dapat membantu memecah-mecah jaringan lokal. Yang kelima ada bridge. Bridge juga memiliki fungsi utama untuk menjembatani jaringan. Yang keenam ada router, bisa meneruskan koneksi internet dari broadband atau provider menuju ke lokasi komputer klien. Yang ketujuh ada access point untuk memancarkan sinyal wireless yang diterima dari router maupun broadband untuk membuat suatu jaringan WLAN atau wireless area network. Yang kedelapan ada kabel, berfungsi untuk membawa paket dari data server menuju klien. Kesembilan ada NIC atau Ethernet card. NIC tersendiri akan membuat sebuah komputer mampu terhubung ke dalam jaringan LAN. Yang ke-10 ada modem. Pada saat ini modem sudah berbentuk USB sehingga mudah digunakan. Selain itu ada pula modem yang memiliki fungsi yang digabung dengan router sehingga semua fungsi modem, router, dan juga access point berada di dalam satu alat saja. Yang ke-11 ada konektor. Konektor merupakan alat yang dipasang pada masing-masing ujung kabel jaringan untuk menghubungkan adapter network dengan kabel. Yang terakhir yaitu ada repeater, berfungsi untuk memperkuat sinyal jika digunakan pada jarak jauh.